Karena gue nggak tahan guys, orang mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik nggak pantas digituin, gitu dilucu-lucuin. Lu once ketemu sama orang yang single parents, lu gimana? Big decision yang lo tentukan once in your life gitu loh. Jadi lu bersiap bertanggung jawab atas semua? Iya. Berat. Iya memang. Bola liar prahara kehamilan Erika Tarlina kini bergulir panas hingga kemana-mana. Tak tanggung-tanggung, beberapa nama yang dikenal luas oleh masyarakat pun ikut terbawa-bawa. Contohnya adalah DJ Panda selaku salah satu pria dari masa lalu Erika Tarlina. Dan baru-baru ini, nama selebritis Natalie Holscher ikut terseret. Seperti diketahui, akibat salah satu konten unggahannya, nama Natalie habis dicecar masyarakat. Bahkan, sampai ada yang berspekulasi bila Natalie diduga sudah mengetahui kabar kehamilan Erika jauh sebelum berita ini diumumkan lewat acara podcast Dunia Maya. Kecurigaan itu sendiri muncul akibat salah satu konten unggahan Natalie dan DJ Panda yang berdansa mengenakan pakaian layaknya wanita berbadan dua. Ditambah lagi, unggahan itu dilengkapi caption penuh arti. Lama mixingnya keburu brojol. Tulis Natalie. Lu juga ikut apa gua? Ikut apa gua? Udah Kak, sabar Kak. Kalau diginiin gimana? Gimana gak sabar gue? Kenal gue baru gue. Masalah yang kayak gitu-gitu gue tahu. Terus dengan kayak gitu gue circle-nya mereka gitu. Gue mau bikin konsep bareng kok. Kerja gue. Gak mau gue ikut campur masalah orang, ngapain. Masalah gue sendiri udah ribet gue. Terseretnya nama Natalie Holscher dalam prahara ini nampaknya tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, bukan hanya warganet yang dibuat geram akibat adanya unggahan dansa Natalie. Belakangan, Brathisen Vichong, selaku kekasih Erika saat ini, diduga juga terpancing emosi. Pasalnya, belum lama ini telah beredar luas sebuah potret tangkapan layar yang diduga-duga berisi potongan percakapan daring antara Natalie dan kekasih Erika. Di mana dalam potongan tersebut terlihat jelas kedua pihak memperdebatkan video unggahan Natalie yang sedang ramai diperbincangkan. Gue pakai begitu karena kebetulan. Dan sebelum keluar podcast itu, tulis salah satu pihak. Gue membela pacar saya, Mbak. Gak peduli apapun alasan Anda di video tersebut, silahkan klarifikasi. Tapi buat gue, konten lo gak lucu dan gak menyenangkan. Balasnya. Terlepas dari keaslian potongan percakapan itu, sosok Brathisen Vichong memang selalu setia menjadi garda terdepan demi membela Erika Karlina. Lewat sosial media, aksi-aksi pembelaannya pun berulang kali muncul ke permukaan. Apa kabar? Mau nanya sesuatu boleh? Buat cowok-cowok doang ya. Di sini siapa cowok-cowok
Dan buat cewek-cewek di sana, di sini siapa yang pernah ngeliat cewek lagi dapat musibah diledekin? Ada? Ada? Nggak ada juga ya? Boleh angkat-angkat ke udara. Put your middle fingers up. Put your middle fingers up. Lagu ini buat mereka yang jahat banget ya. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi, you need to speak up, Brevi, you need to speak up, Brev, Icong, lo harus ngobrol, lo harus ngomong, lo harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need to cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Nggak usah sayang, I can handle it myself. Nggak usah aku bisa urus sendiri, nggak usah gini-gini. Perlu gak aku ikut campur? Nggak perlu gini-gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia nggak pernah berurusan sama siapapun, even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia nggak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Ada aja gitu, ngerti nggak? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu. Ya, kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya. Karena gue nggak tahan guys. Orang mungkin kalian tahu rasanya ya. Orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas digituin, gitu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka, itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. Not this. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai daster-dasteran, daster bekas gue hamil. Nah disambung-sambungin lah tuh. Ntar lu nak. Nah ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Halah, coba ceritain yang halah-halah ini. Gue nggak tahu apa-apa jadi ngerti nggak? Jadi gue lagi gitu ada celah dikit masuk halah angkat visi. Angkat. Dampak yang serupa nampak dirasakan pula oleh DJ Panda. Apalagi mengingat namanya seringkali dikait-kaitkan dengan kehamilan Erika Karlina. Dan yang mengejutkan, dampak perbincangan itu sudah berefek cukup besar pada kejahatan DJ Panda mengais rezeki. Buktinya, beberapa jadwal pementasannya di sederet klub malam sudah resmi dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, beberapa klub malam bahkan sampai terang-terangan memboikot DJ Panda, sehingga ia tak mampu lagi menunjukkan kebolehannya di sana hingga akhir waktu tiba datangnya. DJ Panda tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di panggung kami untuk selamanya, ujar salah satu akun klub malam. Tidak hari ini, tidak besok, bahkan di realita alternatif sekalipun. Keputusan ini final dan tidak dapat diganggu-gugat. Timpal akun klub malam lainnya. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin rame.
mau panen hujatan atau mau panen ujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak loh. Flexing ya biar gak disangka miskin, aku capek disangka miskin tuh. Ada masuk guys. Terlepas dari nama-nama lain yang ikut terseret, sorotan masyarakat sejatinya tertuju pada Erika Tarlina dan rencana kehidupannya di masa depan usai sang anak telah lahir di dunia. Seperti diketahui, Erika berencana untuk belum menikah dan menghabiskan waktunya berdua bersama sang anak. Namun di lain sisi, sang kekasih nampaknya begitu tulus mencintai dan menerima Erika apa adanya. Bahkan dari beberapa acara, Vichong sudah berkata ia siap bertanggung jawab terhadap Erika. Dan tidak hanya lewat kata-kata, hal itu juga dibuktikan olehnya lewat perbuatan. Pasalnya, kedua keluarga kini dikabarkan sudah bertemu secara langsung. Lu once ketemu sama orang yang single parents, lu gimana? Big decision yang lo tentukan once in your life gitu loh. Ketika lo putusin itu dan lo komit sama itu, kalau ngomongin benar sama salah, gue yakin gak akan habis ya. Tapi ngomongin baik atau tidak baik, menurut gue lo orang yang baik. Jadi lu bersiap bertanggung jawab atas semua? Iya. Iya memang laki-laki harus seperti itu. Gue gak mau jadi bokap gue. Ketakutan gue malah kesana. Ditinggal dari kecil ya. Dari kecil? Welcome to the club. Sama Welcome to kita. the club, bro. Bikin grup WhatsApp deh, bikin grup WhatsApp. Kalau gue Tapi- asing sama almarhum bokap gue, asing gue. Tapi gue bangga sih bang. Kenapa? Bangga nggak broken home. Kan banyak orang sekarang kan cerai bilangnya broken home. Buat gue nyokap gue nggak broken home loh. Tapi Keluarga yang ini keluarga yang apa tuh bahagia. Karena nyokap gue sendiri pun fight-nya gila buat gue. Gue cukup lah sama nyokap doang. Dia adalah orang tua yang hebat gitu. single parents yang hebat. Single parent hebat. Sama gue juga. Nah, Anak aku harusnya bahagia jadi kepikiran gitu. Aku pengen aku sama anak aku udah tenang. Aku nggak butuh dia juga kok. Sampai di grup itu bilang aku ngejebak dia supaya ngejebak apa? Kamu nggak ngelakuin apa-apa tuh? bukan makanya minta pertanggungjawaban atau apalah. Kamu nggak minta pertanggungjawaban? Enggak sama sekali. Sama sekali? Sama sekali enggak. Bahkan hubungin dia juga nggak? Enggak. Okay. Tunjukin buktinya kalau emang aku ada ngechat dia, telepon dia. Saya pikir kalau berani memang itu lebih baik kalau sudah terjadi perselisihan yang terlalu besar. Karena kalau pernikahan terjadi, nanti kan juga terjadi satu bentrokan luar biasa dan mempunyai pengaruh negatif terhadap anaknya. Anak itu lebih baik dilahirkan oleh seorang ibu saja daripada bapak dan ibu yang terus berkelahi di depan anaknya. Enggak. Sama sekali? Sama sekali enggak. Aku emang nggak mau berhubungan sama dia, Om. Berarti kamu pendem sendirian? Pendem sendirian. Tadi aku mikirnya kayak, ya udah pokoknya akte lahir cuman ada aku sama anak aku. Anak aku nggak perlu tahu siapa bapaknya. Saking aku nggak mau punya urusan sama dia, Om. Selama aku hamil disenggol terus. Selama kamu hamil, ini udah 9 bulan loh, Iya. Erika? Iya. Disenggol terus, definisinya apa disenggol terus? Iya maksudnya dia bikin narasi yang awal-awal kan bilang katanya gimmick, settingan, nggak mau yang kayak gitu-gitu lah. Tak dapat dipungkiri, apa yang kini harus dihadapi Erika memang dekat dengan hukum. Apalagi,
Lewat pengakuannya di acara podcast milik Deddy Corbuzier, Erika juga memberikan implikasi kalau dirinya sudah menjadi korban pengancaman selama mengandung sang buah hati. Ya, selama 9 bulan, semua itu ia tutupi di dalam hati. Sebelum akhirnya, hati tak mampu lagi membendung luka hingga ia harus bersuara seperti sekarang. Lantas mungkinkah Erika mengambil jalur hukum untuk menindak tegas peristiwa yang ia hadapi saat ini? Ya, kalau berkaitan dengan kasus yang Erika ini, ya konkretnya kan katanya ini ada pengancaman. Ya, ada pengancaman. Ada 2 langkah data. Ya, konteksnya kalau misalnya ini hamil pernikahannya, kalau dia mau gugat PMH, ya, perbuatan melawan hukum berkaitan dengan janji kawin dan sebagainya, karena ini ada jurisprudensinya, pernah juga dikabulkan, ya beberapa kali dikabulkan, meminta ganti rugi. Ini untuk hamil di luar pernikahannya. Berkaitan dengan pidananya, ya berkaitan dengan pidananya, ini ketika ada pengancaman seperti yang dialami oleh Erika, maka itu bisa kena pidana, apalagi kemudian pengancamannya dilakukan di sarana elektronik, ya maka itu spesifik langsung bisa dikenakan Undang-Undang ITE, ya pasal 29 junto pasal 45B di situ, ya ancaman hukumannya 4 tahun. Nah, bagaimana langkah hukum yang dilakukan? Ya itu tergantung dari Erika. Dia mau menggunakan langkah perdata atau dia mau melaporkan secara pidana yang bersangkutan, itu bisa dilakukan. Dua-duanya bisa dilakukan. Ya memang pernikahan atau hamil di luar nikah ini sangat rentan sekali, ya. Memang pernah ada dulu salah satu artis, ya saya lupa namanya waktu itu, putusan MK yang berkaitan dengan hamil dan anaknya mau mendapatkan hak keperdataan. Waktu itu belum diatur bahwa ketika hamil di luar nikah maka hak keperdataannya hanya melekat pada ayahnya. Ibunya, tidak pada ayahnya. Tapi ketika dengan adanya putusan MK, waktu itu kemudian bisa melekat kepada ayahnya keperdataannya asal bisa dibuktikan tes DNA teknologi dan diajukan ke pengadilan untuk pengakuannya. Jadi rentan sekali untuk persoalan hamil di luar nikah, sehingga saya sarankan untuk hal-hal seperti ini dihindari, ya, karena memang posisi wanita itu jadi korban ketika lahir sebelum adanya pernikahan. Kita bayangkan bahwa perempuan itu yang akan melahirkan, jadi dia tidak bisa lepas tangan. Sedangkan seorang pria itu lebih mudah lepas tangan, kan? Lebih mudah tidak mau ikut campur, tidak mau ikut pada saat melahirkan. Jadi secara biologis pria itu lebih mungkin untuk tidak bertanggung jawab. Lalu kita lihat secara umum yang dipersalahkan juga perempuan, bukan pria. Jadi membuat segala sesuatunya lebih menekankan kesalahan pada yang wanita. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.